Jemaat yang dikasih Tuhan, sabda Tuhan pada hari ini diambilkan dari Injil Matius 22 ayat 34 sampai 46, yang demikian sabda Tuhan Yesus. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya, anak Daud. Katanya kepada mereka, jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi, jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya. Dan sejak hari itu, tidak ada seorang pun yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam ibadah Minggu Keluarga bulan Oktober tahun 2020 ini diberikan tema melatih cinta. Tema khotbah pada hari ini berbicara tentang cinta yang begitu penting untuk kita hidupi dalam kehidupan keluarga, jemaat, dan juga masyarakat di mana kita ada. Tantangannya adalah bagaimana kita mampu mewujudkan cinta itu. Perlu disadari atau tidak bahwa semua orang dapat bertahan setia untuk mewujudkan cintanya. Keluarga yang dikasihi Tuhan, Erich Fromm, seorang berkebangsaan Jerman yang lahir di Frankfurt, Jerman, dia dikenal dengan teori kritik dan psikoanalisisnya. Ada beberapa hal yang penting tentang cinta, yaitu yang pertama adalah perasaan, yang kedua pengenalan, yang ketiga tanggung jawab, yang keempat perhatian, dan yang kelima saling menghormati. 5 syarat tersebut begitu dibutuhkan dalam kehidupan manusia dan seluruh ciptaan di alam semesta ini. Erich Fromm dalam buku yang laris juga menyatakan bahwa ada 4 yang perlu kita pahami. Yang pertama, peduli. Kedua, tanggung jawab. Yang ketiga, menghormati. Dan yang keempat, pengertian. Ketika semua ini muncul secara seimbang dalam pribadi seseorang, maka akan mewujudkan rasa mencintai. Tentu sesuatu yang bohong jika seorang mengatakan mencintai anak, tetapi ia tak mengasuh, ia tak merawat, tak ada tanggung jawab pada si anak. Sementara tanggung jawab dan pengasuhan tanpa rasa hormat sesungguhnya dan tanpa rasa ingin mengenal lebih dalam akan menjerumuskan kita pada sikap yang otoriter. Karena itu begitu banyak orang tua yang otoriter. Demikian juga pasangan suami istri bisa saja mengatakan saling mencintai. Namun, jika tidak ada tindakan,
tidak ada perhatian, tidak ada tanggapan, tidak ada respect, dan saling memahami, maka tentu itu sesuatu yang tidak berarti. Keluarga yang dikasih Tuhan, dalam bacaan kita pada ibadah akhir bulan Oktober 2020 ini, kita kembali sekali lagi, kita tidak sekedar memahami tentang cinta kasih dalam kehidupan kita, melainkan juga bagaimana kita menghidupi cinta tersebut melalui tindakan dan karya nyata kita. Karena cinta kasih adalah perintah Allah bagi manusia dalam mewujudkan kekudusan dalam sepanjang hidupnya. Keluarga yang dikasih Tuhan, dalam kitab Imamat kita juga mengerti bahwa kehidupan yang kudus itu menjadi panggilan Allah bagi umat Israel. Allah itu kudus, maka umat Israel juga harus kudus. Apakah kekudusan umat Israel sama dengan kekudusan Allah? Tentu tidak. Kuduslah kamu dalam teks Imamat 19 ayat 1 sampai 2. Bukanlah sebuah perintah, melainkan sebuah pernyataan. Karena Allah itu kudus, maka umat Israel juga harus menjadi kudus. Kudus merupakan anugerah Allah yang ditampakkan dalam kehidupan sehari-hari melalui setiap proses dari kehidupan kita. Kudus dalam relasi umat dengan Tuhan maupun dengan sesama. Tentu, hidup kudus yang menjadi seruan dan panggilan Allah ini bukan hanya sekedar himbauan, melainkan penegasan bahwa umat Israel bukanlah umat yang sama dengan komunitas kebanyakan, melainkan umat yang memiliki eksistensi dan sifat-sifat Allah yang kudus. Merawat kekudusan menjadi identitas dari kehidupan kita, menjadi karakter dari setiap umat Allah yang selalu ditampakkan melalui perbuatan sehari-hari, dan yang paling nyata dalam relasi di tengah-tengah keluarga, jemaat, dan seterusnya. Berbuat kudus berarti ada motivasi untuk mengasihi sesama, seperti mengasihi diri sendiri di samping harus mengasihi Allah. Ketika seorang mampu memancarkan cinta kasih, ia sedang mengejar kekudusan hidup. Ketika ia sedang mewujudkan keduanya, ia sedang memberitakan Injil dan belajar bagaimana melayani Tuhan dan sesama. Mudahkah melakukan hal itu? Memang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Mungkin saja, dan pasti akan muncul tantangan, kesulitan, bahkan benturan. Keluarga yang dikasihi Tuhan, demikian juga surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika mengingatkan bagaimana Rasul Paulus menyayangi mereka di dalam ketulusan dan kemurniannya, mendidik mereka supaya menjadi jemaat yang sungguh-sungguh kuat, jemaat yang mengasihi Tuhan, dan jemaat yang hidup sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Pelayanan Rasul Paulus seperti digambarkan seorang ibu yang selalu mengawasi dan merawat anaknya, begitu mengasihi dan begitu mencintai. Demikian juga tugas Rasul Paulus untuk memberitakan Injil Tuhan adalah sebuah kerinduan untuk menyenangkan hati Tuhan. Itulah panggilan iman bagi dirinya untuk menjadi saksi akan keselamatan Tuhan yang Tuhan anugerahkan bagi banyak orang. Pemberita Injil dalam semangat cinta kasih yang mendalam bagi yang dilayaninya. Jadi, cinta kasih ini tidak hanya sekedar sebuah perintah, melainkan sebuah prinsip hidup iman orang percaya dalam menjalankan kehidupannya dan sebagai umat Allah dalam komunitas Kristiani. Keluarga yang dikasihi Tuhan, demikian juga dalam Injil Matius pasal 22 yang sudah kita baca, di mana Tuhan Yesus berhadapan dengan seorang ahli Taurat yang bertanya tentang bagaimana toh hidup itu mengasihi. Karena itu William Barclay mengungkapkan dua hal yang penting tentang percakapan Yesus dan orang Farisi ini. Yang pertama, kasih yang menjadi sebuah perintah ini harus dilakukan secara total kepada Allah. Kasih yang menguasai emosi seseorang
kasih yang mengarahkan semua pikiran seseorang, kasih yang merupakan dinamika tindakan seseorang, kasih yang merupakan wujud sebuah komitmen total hidup seseorang kepada Allah. Yang kedua, kasih kita kepada Allah juga harus mewujud dalam kasih kita terhadap sesama manusia. Ketika kita mengasihi Allah, kita juga mengasihi sesama manusia. Mengasihi Allah dan sesama manusia ini bukan dengan perasaan yang samar-samar, melainkan dengan komitmen yang penuh yang diwujudkan dalam devosi kepada Allah dan pelayanan praktis kepada sesama manusia. Keluarga yang dikasihi Tuhan, hal yang penting juga yang harus kita pahami, bahwa sebelum kita menyatakan kasih kita kepada Allah, kita sadar bahwa Allah terlebih dahulu mengasihi kita, mengasihi kehidupan, mengasihi keluarga kita, dan mengasihi kita semua. Dalam konsep orang Yahudi, mengasihi sesama itu dianggap bahwa mereka hanya mengasihi ketika orang-orang itu satu bangsa, satu agama, dan satu tradisi. Orang lain tidak perlu. Tetapi bagi Yesus, mengasihi sesama adalah mengasihi setiap orang yang kita temui, setiap orang yang ada dalam keseharian hidup kita, siapapun itu. Nanti ketika kita di tengah keluarga, ketika kita di tengah pekerjaan, ketika kita dimanapun tempat, mereka lah orang-orang yang perlu kita kasih, orang-orang yang ada di sekitar kita, tanpa kita memiliki relasi, hubungan, saudara, ataupun itu adalah saudara dekat. Keluarga yang dikasihi Tuhan, ada sebuah kata bijak yang mengatakan, orang menghargai kita bukan dari apa yang mereka lihat dan dengar tentang kita. Orang menghargai kita dari apa yang mereka rasakan lewat kehidupan kita. Kalimat ini mengajak kita untuk membuat orang lain merasakan kasih yang nyata dari kehidupan kita. Kasih kita kepada sesama adalah untuk menyatakan kasih Allah, dan penghargaan yang kita terima dari orang lain adalah ungkapan syukur kita kepada Allah. Kita meyakini bahwa Allah mencintai lebih dahulu atas semua ciptaannya dalam keadaan apapun, maka tak ada alasan bagi kita untuk enggan mengulurkan tangan menolong sesama kita dengan cara apapun dan alasan apapun. Cinta dari dan kepada Allah adalah kekuatan untuk mengasihi sesama kita, sehingga tidak ada lagi tempat bagi konflik, kekerasan, dan diskriminasi terhadap sesama. Keluarga yang dikasihi Tuhan, dalam konteks kehidupan berkeluarga, menghidupi cinta kasih menjadi tantangan yang tidak mudah kita hadapi, terutama di tengah masa pandemi COVID ini. Kebahagiaan keluarga dapat dirasakan ketika cinta kasih ada di dalamnya, dalam bentuk saling memberikan rasa hormat, empati, dan kerelaan untuk saling mendengar dan menyapa satu dengan yang lainnya. Begitu banyak pengaruh dan godaan negatif di sekitar keluarga yang mungkin saja kita hadapi. Karena itu pemazmur mengajak kita untuk menjauhi segala hal yang dapat menimbulkan dampak buruk tersebut. Pemazmur mengatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan dan merenungkannya itu siang dan malam. Berbahagialah kita jika kita dapat melatih cinta kasih yang demikian dalam kehidupan berkeluarga kita. Kemampuan kita dalam menghidupi cinta kasih tersebut menjadi pancaran cinta kasih kita kepada Allah dan sesama. Keluarga yang dikasihi Tuhan, gambaran kebahagiaan setiap keluarga yang dapat menjadi kekudusan dan menghidupkan cinta kasih itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ia menghasilkan buah pada musimnya, yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Hal ini menunjukkan bahwa betapa Tuhan sangat mengasihi setiap jalan orang yang benar hidupnya di hadapan Tuhan. Melalui ibadah bulan keluarga saat ini, firman Tuhan mengajarkan kita bahwa cinta kasih membutuhkan sebuah tindakan nyata dan aktif di tengah-tengah
kehidupan kita. Semua anggota keluarga merupakan subjek dari cinta kasih yang dihidupinya dan yang menghidupinya. Milikilah semangat mencinta dalam hidup kita. Cinta tidak sekedar kata, melainkan sebuah tindakan nyata dalam keseharian hidup kita. Cinta. C. Ciptakanlah. I. Introspeksilah. N. Nyatakanlah. T. Terimalah. Dan A. Ajaklah. Dengan demikian, kita dapat terus melatih segala cinta agar hidup dalam keseharian kita semakin berdampak positif dalam setiap kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua, dan mari terus kita memelihara kekudusan hidup keluarga kita, cinta kasih keluarga kita, kini sampai selamanya, dan jadikanlah Tuhan menjadi kepala atas keluarga kita. Tuhan menyertai. Amin.